Pemilihan gitu ya. Sebenarnya kan upaya aktor-aktor buzzer, propaganda politik ini kan dia tidak dia tidak akan bekerja kalau kita nggak dukung. Ya, dia mau bikin viral apa, dia mau bikin apapun pengalihan isu, kalau nggak dibikin viral itu kan sebenarnya ini ya. Jadi kalau saya sih pengen lihat selanjutnya jangan sampai polarisasi ini juga berpengaruh ke kebijakan-kebijakan kepala daerah yang nanti gitu ya. Karena banyak sekali kalau kita lihat sekarang kebijakan-kebijakan akhirnya berlanjut polarisasi itu dengan penolakan kebijakan, dan akhirnya banyak kebijakan-kebijakan yang kita lihat viral based policy ya, kayak tapera udah ada tahu-tahu di cancel gitu ya, ada kebijakan ini tahu-tahu di cancel gitu. Nah kalau saya sih mari kita sama-sama, apalagi ada CSO di sini, ada jurnalis, jangan sampai kebijakan yang bagus gitu ya atau yang berpotensi bagus itu tercancel atau terbatalkan cuma karena sisa-sisa polarisasi di pilkada gitu ya. Itu sih paling dari saya. Pelantikan dan tahapan penetapan pasangan calon dan tahapan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan gubernur dan wakil gubernur. Nah, terkait dengan proses pelaksanaan, kita telah melaksanakan sejauh apa yang menjadi kewenangan kita terkait dengan hal-hal di masa kampanye, hal-hal apa yang menjadi larangan di masa kampanye telah kita sosialisasikan, dan kemudian juga kita dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah juga melakukan fungsi monitoring dan fungsi supervisi kita kepada jajaran kabupaten dan kota. Dari diskusi tadi mungkin apa poin penting yang menurut saya menjadi penting untuk kita merefleksikan kembali dan sekaligus mengevaluasi apa yang menjadi fenomena sosial pasca pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Nah, kami sendiri mencatat pasca pilkada ada satu hal yang secara yuridis itu terkait dengan sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang bersifat non yuridis terkait dengan fenomena sosial polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat, keterbelahan, faktor-faktor yang kemudian merupakan efek daripada ujaran kebencian, dan tentunya secara statistik kita mendapatkan banyak masukan termasuk dari AJI, dari BSN yang kemudian mencatat berbagai kejadian termasuk konten-konten negatif yang terkait dengan pemilihan kepala daerah. Nah, kiranya nanti menjadi semacam evaluasi bagi kita bagaimana kedepannya kita lebih meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat. Dan tentunya ini bukan hanya tanggung jawab penyelenggara KIP, tapi tanggung jawab kita semua, tanggung jawab pasangan calon, tanggung jawab partai politik, teman-teman pers, dan kita semua. backgroundnya sendiri kenapa provinsi Aceh masuk dalam 5 provinsi yang dipantau? Nah itu berdasarkan memang diskusi dengan AJI, ada kelompok-kelompok minoritas yang berpotensi menjadi sasaran target ujaran kebencian di Aceh. Misalnya hasil pantauan Pilpres kami ini ada Rohingya, dan ada juga misalnya kelompok-kelompok minoritas agama. Jadi itu alasan kami memantau Aceh dibandingkan dengan provinsi yang lain misalnya. Kalau seperti ketua NU tadi Faisal Ali mengatakan ada korelasi antara misalnya kemiskinan, pengangguran dan ujaran kebencian. Kalau secara
sebenarnya kalau kita lihat menyambung tadi statement dari Buya ya, itu bahwa Abu ya, bahwa ternyata yang menjadi pemantik kalau di Aceh ini adalah kemiskinan. Namun sebenarnya kalau hasil riset ya, beberapa jurnal itu menyebutkan bahwa sebenarnya yang berkorelasi positif terhadap polarisasi itu adalah gap pendapatan atau income inequality. Kalau itu terlalu besar, gap antara si kaya dan si miskin itu akan berkorelasi positif sebenarnya dengan polarisasi. Jadi PR pemerintah yang akan dilantik ini gitu ya, PR kepala-kepala daerah yang akan dilantik ini harusnya agar polarisasi itu tidak berlanjut, PR-nya adalah memperkecil gap pendapatan itu, karena itu kan yang akan dirasakan ya, itu kan yang terlihat langsung, mau orang dikompor-komporin sebenarnya, tapi kalau dia tidak melihat langsung, tidak merasakan langsung, itu kan susah untuk dikompor-komporin. Nah itu sebenarnya yang jadi PR kepala daerah yang nanti terpilih. Yang terakhir, kalau tim Aji dan Munas mungkin kan datanya ini secara di media sosial, mungkin dalam diskusi tadi ada yang mungkin Mbak Ika sendiri tangkap dari kawan-kawan CSU yang mungkin mereka bercerita bahwa seperti polarisasi atau pengujaran kemungkinan ini tidak hanya di media sosial. Nah gini, yang ingin sebenarnya selain data di media sosial, di TikTok dan Twitter, Aji dan Monas juga sebenarnya kami memantau di WhatsApp grup dari 3 kelompok. Jadi memang kami secara spesifik memilih responden dari 3 kelompok, yaitu kelompok agama, kelompok etnis, dan kelompok politik gitu ya. Untuk kami tanyakan apakah di masa pilkada itu mereka menerima pesan-pesan yang mengadu domba, pesan-pesan yang memecah belah. Dan lagi-lagi teman-teman, memang Aceh paling tinggi yang kami dapatkan gitu. Nah, yang saya lihat memang kalau dari masukan yang tadi ini kurang mitigasi dari penyelenggara pemilu, pengawas pemilu itu sendiri gitu ya. Bahkan saya juga nggak melihat sebenarnya apa sih yang dilakukan, apa sih aksi besar yang dilakukan oleh komunitas. Nah, justru menurut saya gini, Aji dengan resources yang dia punya, Aji ini kan luas banget ya, dan Aji ini kan Aji nasional ya sebenarnya levelnya ya. Banda Aceh cuma satu titiknya, tapi dia sebenarnya punya resources nasional, dan Aji ini sangat terkoneksi kuat dengan para expert, dengan industri, dengan penyelenggara pemilu, dan punya juga daya tawar yang kuat. Nah, kalau menurut saya, karena saya belum melihat adanya gerakan yang kuat gitu, menurut saya ini harusnya jadi potensi bagi Aji. Mungkin bisa diinisiasi dari Banda Aceh, lalu dengan Aji Pusat untuk sebenarnya setidaknya mengurangi lah impact polarisasi pasca pilkada ini. Apakah barangkali dengan misalnya melakukan I don't know, biasanya kan kalau yang punya agenda setting itu media, tapi bisa nggak sih level organisasi seperti Aji ini, kita punya agenda bersama-sama, kita membangun agenda setting untuk mengurangi friksi-friksi pasca pilkada. Bisa lah harusnya kalau level Aji ya. SDM ada, jaringan ada, uang juga banyak kan.